Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrana bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah rabbana subhanahu wa ta'ala wa immatul arba'ati radha'anhu subhanallah jami'al karamiratil qarya hada kafir arsalika wa hawlaha subhanallah al masjid nur taqwa wal mu'allimina fiha wal mu'allimina fiha wal waqifin anha wal mas'ulina anha alladhina sabaquna bil iman ثم إلى حضرة جميع أمة القرى والوادي والدروب وجميع المكر القرآن وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر الآن وسلم الشيخ محمد الأمين ونسأل الله سرارهم ونور درجاتهم وسلسلاتهم ثم إلى حضرة الشيخ ونزل الشيخ وخرج الشيخ محمد ثم إلى حضرة الله الحبيب عبد القادر السلام والحبيب عبد الرحمن السلام والحبيب أبو بكر السلام ونسأل الله سرارهم ونور درجاتهم ثم إلى حضرتي إلى رؤيا المؤلف هذا الكتاب التدريب وسلم وفرم رسالتهم ثم إلى حضرتي إلى رؤيا جزاته الشيخ وجميع مشايخهم المرشدين والسلفية والمعلمين فيها والتعلق والصلاة والسلام ثم إلى حضرتي إلى رؤيا جزاته وخصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا ومشايخنا سنة رضي الله عنهم والحاضر هذا المجلس شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطأ والاستمتاع بما بين السرة والركبة. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih melanjutkan pembahasan yang mana yaitu yang diharamkan bagi orang yang sedang haid dan nifas. Setelah kemarin kita membahas yaitu waktu minimal standar maksimalnya orang yang sedang haid
orang yang sedang nifas. Nah, sekarang kita membahas tentang ketika orang itu dalam keadaan haid maupun nifas, itu ada perkara yang telah diharapkan oleh agama, oleh syariat, yaitu ada 8, dan itu apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram, bil haidi, yaitu bagi orang sedang haid, wan nifasi, dan orang yang sedang nifas. Samaniyatu asya'a, yaitu ada 8 perkara. Yang pertama adalah as-sholatu. Orang yang sedang haid dan nifas maka diharamkan untuk mengerjakan sholat. Jadi nggak boleh sholat. Makanya harus tahu batas minimal, batas standar, batas maksimal orang yang sedang haid dan nifas itu berapa. Nah, kemarin yaitu paling sedikit orang yang haid yaitu 1 hari 1 malam. Batas maksimal yaitu 15 hari. Dan standarnya umumnya itu adalah 6 atau 7 hari. Nah, kok sampai 20 hari berarti dari sisa 15 hari itu adalah darah istihadah. Nah, kalau lewat dari 15 hari sampai 20 hari, maka yang 5 hari itu tadi harus diqodok sholatnya atau harus sudah mulai sholat. Begitu juga dengan nifas, paling sedikit yaitu sak cerotan, paling banyak yaitu 60 hari untuk orang nifas, dan pada umumnya standarnya yaitu 40 hari. Ini harus tahu. Jadi kalau nggak tahu, istrinya nggak tahu, ya repot. Nanti rombongan bareng-bareng neraka. Sing wedok nggak tahu, sing laki-laki juga nggak tahu. Nah, perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas yaitu mengerjakan sholat yang pertama. Terus yang kedua, was-shaumu, yaitu mengerjakan puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Bagi orang yang sedang haid maupun nifas maka haram hukumnya atau tidak boleh mengerjakan puasa. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, an Abi Sa'id radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ati wa qad su'ila an nuqsani diniha alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis nomor 298 dan hadis Imam Muslim nomor 80. Diceritakan dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah perempuan. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah ditanya tentang
yaitu status seorang perempuan itu dikatakan kurang imannya. Lah kok bisa kurang imannya itu bagaimana ya Rasulullah? Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika mereka nifas dan haid tidak mengerjakan sholat dan juga tidak mengerjakan puasa? Itu makanya disebut orang perempuan itu tidak sempurna imannya ya, karena dapat dispensasi itu tadi. Ketika lampu merah atau nifas enggak sholat dan juga enggak puasa. Yang kemarin ditanyakan oleh Kang Joko, enggak berangkat Mas Sotikin, betul enggak? Mungkin saya ulang lagi, kenapa bagi orang yang nifas atau haid, kalau kan diharamkan puasa dan sholat, terus kenapa kalau puasa itu suruh bayar, kalau sholat kok enggak dikodok? Nah, kemarin pertanyaannya seperti itu. Nah, di sini ada dalilnya atau hadisnya. Wa tuqdul haid wan nifasi wan nufasai shauma la tuqdus shalah. Dan dikodok bagi orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas, yaitu apa yang dikodok as-shauma, yaitu puasa. Wala tuqdus sholata, dan tidak dikodok yaitu sholatnya. Nah, ini jelas dalilnya atau dasarnya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haidi tuqdus shaum wala tuqdus shalah. Qalat kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fana'muru bil qada is-shaum wala nu'maru bi qada is-shalah. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan Imam Bukhari nomor 315 dan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim hadis nomor 335. Dari Mu'adzah berkata, saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tentang orang yang sedang haid itu tidak, orang yang sedang haid itu harus mengqadha puasanya dan tidak mengqadha sholatnya. Sayyidah Aisyah, nah ini tadi yang tanya Mu'adzah, yaitu orang perempuan di masa Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Terus kemudian Sayyidah Aisyah bersabda, yaitu ketika Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Itu sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ya, yang kemarin sudah pernah kami sampaikan,
Sayyidah Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang masalah fikih perempuan. Itulah salah satu di antaranya kenapa Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Aisyah. Akan tetapi yang perlu diketahui, biarpun Rasulullah ini menikah dengan Sayyidah Aisyah yang mana selisih tahunnya itu sangat jauh, akan tetapi ketika habis menikah tidak langsung kumpul serumah sama Sayyidah Aisyah. Nah, disitulah Sayyidah Aisyah menerangkan tentang hadis-hadis tentang masalah perempuan, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang diharamkan bagi orang yang sedang haid dan nifas, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Juga enggak boleh. Diriwayatkan Imam Ibnu Majah Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah hadis nomor 596 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang yang sedang dalam keadaan junub maupun haid membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Hukumnya haram. Jadi orang yang sedang haid maupun nifas tidak diperbolehkan untuk membaca apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ini menurut ilmu fikih standar. Kalau ilmu fikih sudah di atas standar dalam arti yang keterangannya sudah luas, boleh orang yang sedang haid maupun nifas membaca Al-Qur'an tapi dengan niatan zikir. Apalagi ketika nanti Qur'annya enggak dibaca bisa lupa. Jadi niatnya itu bukan niat membaca Al-Qur'an tapi zikir. Jadi niatnya tidak murni membaca Al-Qur'an. Ini sudah keterangan dari kitab yang lain. Tapi pada dasarnya ketika dalam keadaan haid maupun nifas, maka haram hukumnya untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi. Selanjutnya wa massul mushafi wa hamluhu, dan perkara yang haram dikerjakan bagi orang yang haid dan nifas yaitu memegang mushaf dan membawanya. Tidak boleh. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Surat Al-Waqiah ayat 79. Yaitu haram hukumnya memegang Al-Qur'an bagi orang yang sedang haid maupun nifas
atau kecuali orang-orang yang suci. Jadi tidak boleh memegang atau membawa mushaf. Mushaf ini adalah bagian dari Al-Quran. Kalau Al-Quran kan sak gelondong. Nah, Al-Quran semua 30 juz. Kalau mushaf itu lembaran. Lembarannya saja nggak boleh, apalagi gelondongan ini nggak boleh. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Dan tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang tersebut suci. Karena Al-Quran ini adalah sangat mulia. Kita mau pegang saja harus mempunyai wudu. Selanjutnya waduhul masjidi, dan tidak boleh masuk masjid. Orang yang haid, orang yang nifas tidak boleh masuk dalam masjid. Selanjutnya wat-tawafu, dan tidak boleh mengerjakan tawaf. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tawafa bil baiti mislu shalah illa annakum tatakallamun faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Diriwayatkan dari Imam Al-Hakim, hadis nomor 459 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tawafa bil baiti mislu shalah, sesungguhnya tawaf di Ka'bah itu sebagaimana mengerjakan sholat, kecuali dari kalian, sesungguhnya kalian itu pada berbicara ketika tawaf, kan melafalkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biarpun belum sampai sana, tapi saya sudah hafal duluan, Pak. Nah, jadi kan nggak hafal kan kita dapat, mana dihafal gesek. Jadi sebagaimana orang yang mengerjakan sholat, jadi orang tawaf itu seperti orang sholat, akan tetapi kalau orang tawaf itu yaitu melafalkan kalimah-kalimah thayyibah. Faman takallama fala yatakallam illa bi khair, dan barang siapa yang berbicara maka jangan berbicara kecuali dengan bicara yang baik. Itu makanya juga dalam mengerjakan tawaf harus suci. Selanjutnya yang haram ialah wal wat'u. Tahu wati? Wati adalah jima, bersenggama tidak boleh. Ketika lampu merah, yes diempet, tidak boleh. Hukumnya haram, yang sudah pernah kami jelaskan menurut pandangan medis ketika dalam keadaan haid maupun nifas. Ketika berhubungan suami istri maka nanti
kemungkinan terburuk itu bisa sampai meninggal dunia karena pori-pori yang ada di dalam alat kelamin perempuan itu membuka lebar. Anaknya saja baru lahiran masih abang iso jahitane urung garing iso merusul menerjang pagar. Haram hukumnya kalau belum selesai nifasnya. Baru nifasnya rong sasi sisa. Wah, ngeluh. Nifasnya rong sasi swidak dino 60 hari. Tapi tak kasih solusi nanti. Tak kasih solusi. Ini selanjutnya. Jadi haram hukumnya bagi orang yang sedang haid dan nifas, yaitu melakukan hubungan suami istri atau bersenggama atau jima, kumpul bojone, itu haram hukumnya. Enggak usah neko-neko. Dan yang terakhir, wal istimta'u bima bainas surrati warrubbati, dan bersenang-senang antara lutut sampai pusar. Itu kalau dalam keadaan nifas maupun haid. Jadi yang tidak diperbolehkan itu mulai dari lutut sampai pusar. Dhuwure iku oleh Pak To. Makanya ngaji dapat solusi. Kopi ini ngejak melek, susune ngejak turu. Nah, yes, kalau pas keadaan head ya dolanan sikil apa? Sabar, tinggal nyetak ayo kesel turu. Kalau bulan-bulan Ramadan ya haram malam. Belum pertanyaan ngoseng. Katanya sabar. Untungnya enggak nono nganu Mbah Yai Nuri, ono satap. Sabar Pak. Jadi bersenang-senang antara lutut dengan pusar sampai pusar itu enggak boleh karena di situ ada area terlarang. Ada hutan Jawa Tengah di situ. Kalau sedang lampu merah jangan diganggu gugat, itu berbahaya itu nanti. Hukumnya haram. Nah kalau di atas pusar enggak apa-apa. Dolanan tasbih enggak apa-apa. Tasbih loro tok. Pak Wandi guyu kan mudeng kan. Aku ngomong bahasa Jawa kok. Tasbihnya Pak Wandi dua coklat. Dan juga di bawah lutut sebuah dolanan driji, dolanan nopo sakanku. Enggak haram. Jadi tadi yang diharamkan itu berhubungan suami istri atau bersenggama dan bersenang-senang atau cumbu rayu antara pusar sampai lutut itu haram. Selain itu maka enggak boleh. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syukrani subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'ulih wal khatimi
ونزل الحق بالحق ونهدنا صراطك المستقيم صلى الله على قدر المقدار العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله اللهم نسألك علما نافعا وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا مباركا طيبا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا وجيراننا وجماعتنا وأهلنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادنا الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإيا من أهل الشر والضيق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة آخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dengan berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.